Shalom. Selamat hari Minggu. Siapa yang diberkati Tuhan? Haleluya. Beri tepuk tangan yang meriah. Haleluya. Mari kita berdoa, kita tundukkan kepala. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan. Maka oleh karena penyertaan-Mu, kami percaya kami tidak akan kurang suatu apapun. Kami sembuh, kami pulih, dan kami diberkati luar biasa. Karena Engkau telah menyatakan itu di atas kayu salib. Di atas kayu salib Engkau menyatakan semua penderitaan, semua kutuk, semua ketidakberhasilan sudah diselesaikan. Oleh karena itu kami bersyukur hari ini ya Tuhan. Kami dengan hati yang gembira, dengan hati yang bersukacita, dengan hati yang berkobar-kobar datang ke tempat ini untuk memuji memuliakan Engkau. Karena kami tahu siapa Engkau. Karena kami tahu Engkau ya Tuhan. Engkau yang tidak ada tandingannya buat kami semuanya Tuhan. Dan kami hari ini kami percaya kami mau berjumpa secara pribadi dengan Engkau lewat lagu, pujian, penyembahan, dan lewat firman Tuhan. Urapi hamba-Mu ya Tuhan, Pendeta Junianto, yang akan memberikan kebenaran firman-Mu untuk tempat ini. Dan kami percaya firman-Mu itu tetap akan menghidupkan kami, menghidupkan bisnis kami, menghidupkan semua aspek kehidupan kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, mari kita bersorak-sorai, katakan amin. Katakan amin. Mari kita berdiri. Haleluya. Kita mau memuji memuliakan Tuhan karena Dia, Yesus itu layak untuk dipuji. Amin. Haleluya. Yang siap puji Tuhan katakan amin. Dengan gambus dan pujian, mari kita puji Tuhan. Bersorak. Hey. Kemenangan
mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, kita akan menyembah Tuhan Yesus yang layak dipuji, yang layak dipuja. Amin. Haleluya. Mari kita naikkan pujian ini. Semuanya memuji, semuanya menyembah Tuhan. Haleluya.
Dia layak disembah. Naikkan suaramu, sembah Dia. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Jangan diam, jangan diam, sembah Dia. Haleluya, haleluya. Terima kasih, Engkau baik, Engkau baik. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, agungkan namamu. Haleluya, terima kasih. Haleluya, segera barang-barang bersih. Haleluya, haleluya, segera barang-barang bersih. Haleluya, Engkau baik, Engkau luar biasa, Engkau hebat. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Yesus. Thank you. Thank you Jesus. 谢谢。Ajak Kau Tuhan
sampai di minggu pertama bulan Maret 2021 ini. Kami bersyukur buat kuasa-Mu, buat pertolongan-Mu yang ajaib. Bahkan ada hal-hal yang kami masih belum mengerti, ada hal-hal yang kami merasa Tuhan belum sesuai dengan yang kami harapkan. Tetapi satu hal yang kami percaya, Engkau Allah yang punya rencana yang terbaik buat kami Bapa. Kami bersyukur karenanya kami yang beribadah secara onsite maupun yang secara online, kami membuka hati dan pikiran kami untuk firman-Mu Bapa. Engkau yang mengurapi hamba, mengambil alih seluruh pikiran, perasaan, kehendak dan setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu ini. Biar Engkau sendiri yang berbicara buat umat-Mu. Kami buka hati dan pikiran kami Bapa. Allah Roh Kudus, beri kami belas kasihan-Mu supaya kami bisa menerima berita firman-Mu pagi hari ini. Di dalam nama Yesus Tuhan, kita yang siap mendengarkan firman Tuhan boleh sama-sama katakan amin, 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 amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Di bulan Maret ini tema besar kita adalah roh, jiwa, dan tubuh. Dan saya ingin mengajak saudara sekalian untuk membuka firman Tuhan di surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Tesalonika, pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-23. 1 Tesalonika 5, ayatnya yang ke-23. Dan kalau saudara sudah menemukannya, saya mau mengajak saudara sekalian sekali lagi untuk bangkit berdiri, dan kita akan membaca satu ayat ini bersama-sama pada hitungan yang ketiga. Kalau saudara sudah ketemu, saudara boleh berdiri, dan kita akan membaca satu ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Silakan duduk saudara, terima kasih, amin. Tema bulan Maret ini adalah roh, jiwa, dan tubuh. Dan saya akan mengajarkan kepada saudara sekalian sampai kapan? Sampai, saya rasa ini bisa dihabiskan mungkin sampai akhir tahun saudara. Karena satu tema yang saya yakin dan percaya akan menjawab semua pertanyaan yang ada di dalam kehidupan kita saudara. Ada orang yang bertanya kepada saya, bagaimana mungkin orang Kristen masih hidup jatuh bangun di dalam dosa. Ada lagi yang bertanya kepada saya, mengapa ada orang-orang yang gak percaya Yesus, tetapi kelihatannya kualitas hidupnya, cara dia hidup, cara dia berinteraksi sosial, kok kelihatannya lebih baik daripada orang Kristen. Ada lagi yang bertanya kepada saya, bagaimana mungkin ada hamba-hamba Tuhan yang kelihatannya pelayanannya besar, penuh kuasa, tetapi kok kehidupannya tidak mencerminkan apa yang dia ajarkan. Bahkan ada istilah, hal-hal yang berkata begini saudara, kebanyakan anak pendeta itu nakal-nakal. Ada lagi yang berkata bahwa kehidupan seorang hamba Tuhan adalah kehidupan yang sangat berat dan sebagainya. Sehingga nggak sedikit ada orang-orang yang berpikir tidak mau jadi hamba Tuhan. Atau ada orang-orang yang berpikir bahwa semua agama itu sama, ya kan? Jalannya aja beda-beda. Toh lebih baik kita ngurusin diri sendiri gitu kurang lebih saudara. Tetapi dalam tema roh, jiwa, dan tubuh ini saudara, kita akan bersemangat untuk belajar karena ternyata semua jawabannya ada di dalam pemahaman roh, jiwa, dan tubuh. Rasul Paulus berkata kepada gereja di kota Tesalonika saat itu bahwa semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan di situ dijelaskan saudara bahwa ada 3 bagian atau 3 elemen, yaitu ada roh, ada jiwa, dan ada tubuh. Saya ingin menjelaskan kepada saudara dengan flip chart ini supaya kita bisa memahaminya lebih baik saudara. Jadi bagian manusia itu ada roh, ada jiwa, ada tubuh. Kalau di sini saya gambarkan bahwa di sini anggap aja ada tubuh, ya. Kemudian sesudah tubuh ada di sini ada jiwa, dan berikutnya di sini ada roh. Jadi manusia terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh.
Di dalam awal penciptaan, Alkitab berkata, coba kita buka kitab Kejadian, saudara. Kayak di bulan Maret ini dan seterusnya, saya mau mengusahakan supaya mengajarkan kepada saudara tiap minggu. Jadi saya akan mengurangi khotbah-khotbah di luar. Dan kalaupun ada hamba Tuhan tamu, saya pikir nanti di ibadah yang khusus saja di hari biasa. Seperti nanti hari Sabtu, saudara, ada ibadah praise and worship yang saudara bisa nanti daftar untuk saudara hadiri, ya. Kalau saudara melihat di kitab Kejadian pasalnya yang pertama, ayat yang ke-26 berkata, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 27, maka Allah menciptakan apa? Manusia itu menurut apa? Gambarnya. Katakan bersama saya, gambarnya. Kalau kita lompat ke Kejadian 2 ayatnya yang ke-7. Kejadian 2 ayat yang ke-7. Ketika itulah Tuhan Allah apa? Membentuk manusia. Dari mana? Dari debu tanah. Katakan bersama saya, debu tanah. Jadi ada elemen bumi di situ, saudara, ya, dari debu tanah. Tapi belum jadi apa-apa karena itu baru jadi tubuhnya, ya. Jadi kayak tanah liat lah gitu ya, kurang lebih kayak orang mau bikin patung, tetapi patungnya itu atau objeknya itu nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, baru di ayat ke-7 di kalimat berikutnya, dan menghembuskan apa? Nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi apa? Makhluk yang hidup. Jadi waktu tubuh ketemu sama nafasnya Tuhan atau rohnya Tuhan, muncul jiwa. Jadi jiwa itu adalah ketika rohnya Tuhan ketemu sama tubuh, muncul jiwa. Nah, ini yang disebut dengan yang tadi dikatakan sebagai manusia. Saya bilangnya aja man, ya, man, manusia. Kalau saudara lihat Kejadian 2 ayat 8 di dalam Alkitab cetak seperti ini, ada judulnya Manusia dan Taman Eden. Jadi ada sebuah taman yang Tuhan udah ciptain bagus banget, ya. Di situ Tuhan tempatkan manusia. Di situ manusia bergaul sama Tuhan. Di situ manusia punya hubungan sama Tuhan. Jadi saya gambarkan, saudara, di sini ada Tuhan, ya, dan manusia itu koneksi sama Tuhan. Ya, saya gambar gini aja biar lebih mudah, ya. Jadi rohnya manusia itu koneksi sama rohnya Tuhan. Kalau ibarat wifi mah dia terhubung, ya, connected, gitu. Sehingga manusia bisa mendengar suara Tuhan, sehingga manusia menerima hadirat Tuhan, sehingga manusia, bahkan Alkitab katakan tidak ada kematian di situ, saudara. Ini rancangan awal nih, ya. Manusia itu hebat, bisa berkuasa atas burung-burung di udara. Di dalam penjelasan teologi yang pernah saya baca di sebuah artikel, saudara, bahwa berkuasa atas burung-burung di udara berarti pada saat itu manusia bisa melakukan yang burung lakukan. Burung bisa apa? Terbang, ya. Lalu dikatakan dia berkuasa atas ikan-ikan di laut. Apa yang ikan bisa lakukan? Hidup di dalam air, bernafas di dalam air, ya. Itu manusia bisa lakukan, ya. Makanya cerminan ini dianggap oleh orang-orang Yahudi sebagai karakter Mesias yang akan datang. Makanya ada 2 orang Yahudi yang ada di dalam camp penyiksaan Nazi saat itu di Polandia. Di bawah kolong tempat tidurnya, mereka membuat sebuah cerita berdasarkan Adam itu seperti itu dulu. Manusia itu kuat, hebat seperti itu dulu. Karena dikatakan Allah membuat manusia menurut gambar dan rupanya, lalu berkata berkuasalah kamu. Jadi pada zaman itu manusia itu berkuasa sekali, saudara. Dibikinlah gambarannya, dia bisa terbang, dia bisa hidup di dalam air, matanya bersinar dan sebagainya, dia kuat banget, ya kan? Maka muncullah kisah yang namanya Superman.
Nanti saudara bisa Google sendiri ya. Superman itu ditulis ceritanya oleh 2 orang Yahudi Polandia yang ada di dalam camp penyiksaan Nazi pada zaman itu. Ya, sehingga gambaran orang Yahudi tentang Mesias adalah kuat seperti itu, saudara. Ya, nah, dan nggak ada kematian saat itu, saudara. Lalu Tuhan melihat bahwa manusia ini kayaknya kok nggak bagus orang diri, ya kan? Makanya dibikin tidur, lalu diciptakan satu pasangan lagi yang disebut wanita atau Hawa, woman. Ya, ada man, ada woman. Dan di situ dikatakan dari kitab Kejadian di awal, saudara, bahwa tubuhnya manusia itu hanyalah debu dan tanah, dihembuskan nafas Tuhan lewat hidungnya sehingga dia jadi makhluk yang hidup. Jadi di situ belum ada yang namanya fashion, belum ada yang namanya pakaian. Pakaiannya itu dari mana? Disebut di dalam terminologi Alkitab, pakaiannya adalah kemuliaan Allah, saudara. Ya, kemuliaan Allah. Makanya mereka bisa terlihat mulia. Buktinya apa mereka terlihat mulia, saudara? Bahwa binatang-binatang saja tunduk sama dia. Singa tunduk sama dia, ular tunduk sama dia. Ya, ini kekuatan manusia pada zaman itu, saudara. Karena punya connect sama Tuhan. Belum ada dosa, saudara. Belum ada dosa, ya. Dan saat itu manusia itu hidup di dalam satu wilayah yang luar biasa. Kalau di Kejadian 2 ayat 10 dikatakan ada suatu sungai yang mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi jadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawilah, tempat emas ada pun. Jadi kalau kita ngomong kelimpahan sesuai cara pandang umumnya orang, yaitu kelimpahan ya you have a lot, saudara punya banyak, ya. Pada zaman itu di Taman Eden ada satu sungai yang mengalir, di situ ada emas, saudara. Dan di Kejadian 2 ayat 15 dikatakan Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi kalau dalam terminologi bisnis, Tuhan ini investor, saudara. Lalu manusia itu apa? Entrepreneur. Jadi the first entrepreneur in the world itu Adam, saudara. Ya, pengusaha pertama. Tapi dimodalin. Keluar modal gak Adam? Gak keluar modal sama sekali. Pokoknya dia menjadi pengusaha karena diciptakan, saudara. Ya, karena diciptakan dikasih semuanya. Luar biasa kan? Nah, ayat 16 dari Kejadian 2, Tuhan Allah memberi perintah. Ini perintah kepada manusia, yaitu perintahnya, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Semua. Berarti berapa banyak, saudara? Kalau saudara nanti teliti, ada loh tanaman-tanaman yang baru dinamakan sekarang karena baru ditemukan. Ada hewan-hewan yang baru ditemukan sekarang karena baru ditemukan. Artinya apa? Ada begitu banyak hewan dan tanaman yang Tuhan ciptakan, dan kita sendiri, saudara, seolah-olah ini kelimpahan. Ini ada, bebas. Tetapi Tuhan bilang, pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu jangan kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Kita tahu sama-sama kisahnya. Tuhan bilang kalau kamu makan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, kamu pasti mati. Adam makan buah itu, Hawa makan buah itu, dan menurut firman Tuhan pasti mati. Apa pengertian mati, saudara? Ya, ada yang bilang manusia terputus dari Tuhan. Ada yang bilang manusia mati secara roh atau secara rohani. Ya, ada yang bilang manusia nggak bisa lagi berkomunikasi sama Tuhan. Tetapi saya pelajarin, saudara. Sesudah Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, di pertama kalinya Tuhan bikin baju, saudara. Baju dari mana? Dari kulit binatang. Ya, ditutupin ketelanjangannya Adam dan Hawa. Artinya apa? Sesudah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa masih bisa berkomunikasi sama Tuhan. Masih bisa berkomunikasi sama Tuhan, ya. Jadi saya mau ngajak saudara kita belajar sama-sama. Nah, sesudah itu baru mereka diusir dari taman itu tuh. Ceritanya taman itu tempat Tuhan ada tuh. Mereka diusir dari taman itu. Tapi sesudah itu mereka punya anak.
Nama anaknya siapa? Kain dan Habel. Ini kembar, saudara, Kain dan Habel. Jadi keturunan pertama manusia itu twins, saudara, kembar. Kenapa? Karena Hawa lahirnya sekali, keluarnya dua. Nanti saudara pelajarin ya. Nah, Kain dan Habel ini, saudara, masih berkomunikasi sama Tuhan. Makanya mereka bawa persembahan kan ke Tuhan. Habel bawa persembahannya binatang, ya kan, korban bakaran. Kalau Kain bawanya tanam-tanaman, tumbuh-tumbuhan, saudara. Dibawanya sama-sama kepada Tuhan. Nah, tahu dari mana mereka belajar itu? Nah, sayangnya mereka belajar itu bukan dari Tuhan. Karena kalau bahasa saya bukan komunikasinya terputus. Kalau saya bahasanya, saudara, low signal. Sinyalnya udah lemah. Saudara pernah gak nelpon teman pakai WA call, terus sinyalnya lemah? Gimana ngomongnya? Halo, kalau saudara berkomunikasi sama orang, sinyalnya lemah, komunikasinya terputus-putus, komunikasinya gak jelas, maka akan memiliki hasil yang juga tidak jelas. Jadi sejak mereka jatuh di dalam dosa, saudara, rohnya itu, bahasa saya, punya low signal sama Tuhan. Sehingga manusia keturunan-keturunan berikutnya, kalau mereka mau berkomunikasi sama Tuhan, karena low signalnya low, sinyalnya lemah, mereka nggak mau akhirnya belajar dari mana? Belajar dari manusia lainnya. Jadi turun-temurun ngajarin, saudara. Ya, ini pelan-pelan dulu saya ngajar. Masih panjang, semoga mungkin sampai akhir tahun kalau saya ngajar ini, saudara. Sampai sini kira-kira saudara bingung, mengerti? Yang mengerti boleh lambaikan tangannya. Oke, terima kasih. Nah, sedangkan saudara, jiwa sama tubuh kita, kalau sinyalnya udah lemah, apalagi mereka diusir dari Taman Eden. Nah, saya pakai bahasa yang lebih mudah lagi. Ceritanya ini, mereka lagi ada di God's zone. Wah, zonanya Tuhan. Ya, di sini namanya, bahasa saya bukan dosa lah ya, lebih ke arah earthly zone gitu lah ya, bumi, earth zone. Nah, waktu mereka diusir dari Taman Eden, mereka tuh kesini, saudara. Waktu di sini nggak ada kematian. Nggak ada, mereka nggak bisa mati, mereka abadi. Tapi waktu mereka diusir, mulai ada yang namanya usia. Kalau dulu mereka nggak keluar, kita nggak akan pernah ada di KTP kita usia. Cuman ada lahir, nggak ada mati kapan. Cuman ada lahir. Tapi pas masuk ke sini, saudara, mulai ada usia. Dulu di sini nggak ada penyakit. Pas masuk ke sini diusir dari zonanya Tuhan, mulai ada yang namanya sakit penyakit. Berapa banyak di antara saudara yang sama telur aja kalah? Makan telur bisul, kalah sama telur kan? Makan udang bentol-bentol, ya kan? Ada orang yang kalah sama udang, kalah sama telur, ya kan? Bahkan ada orang tidak sedikit meninggal cuma gara-gara digigit sama nyamuk. Saudara aja belum pernah kan ngegigit nyamuk. Tapi kalau nyamuk gigit manusia, ada penyakit yang akhirnya disebabkan oleh nyamuk, manusia bisa meninggal. Ya, saya sering bilang, dulu ada yang namanya flu burung. Jadi kalau burung itu lagi sakit lalu flu di depan saudara, saudara bisa panik. Tapi kalau saudara bersin depan burung sekalipun, burung gak panik, saudara. Jadi seolah-olah kualitas manusia akhirnya seolah-olah di bawah dari hewan. Karena keluar dari zonanya Tuhan, masuk ke zonanya bumi. Di situ ada sakit penyakit. Di situ mulai ada yang namanya kejahatan. Di situ mulai ada yang namanya hal-hal yang saudara akhirnya muncul yang namanya pertanyaan demi pertanyaan. Kenapa ini bisa terjadi? Kenapa ini bisa terjadi? Kenapa ini bisa terjadi? Karena saudara, manusia keluar dari zonanya Tuhan. Roma 3 ayat 23, coba saudara buka. Roma pasal 3 ayatnya yang ke-23.
Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Karena semua orang telah apa? Berbuat dosa dan telah apa? Loh, kok Pak Jun? Kok semua orang berbuat dosa? Kan yang buat dosa cuma Adam dan Hawa. Iya betul. Tapi kan mereka punya anak, Kain dan Habel. Kain dan Habel nggak ngerti. Sinyalnya lemah, mau belajar dari Tuhan langsung. Belajarnya dari siapa? Dari manusia sebelumnya, yaitu Adam dan Hawa. Dan mereka udah nggak lagi di zonanya Tuhan. Mereka udah di zonanya di sini nih. Di sini mereka kehilangan kemuliaan Allah. Mereka di sini akhirnya ada kematian. Di sini akhirnya ada kecemburuan. Ya kan, Kain cemburu sama Habel karena persembahannya Habel diterima. Jadi Kain marah. Kain bunuh Habel. Bayangin saudara, habis cemburu, marah, bunuh. Nih, pelan-pelan. Tahu nggak gimana caranya nyakitin tubuh? Fisik. Tapi secara fisik, saudara nggak bisa sakitin jiwa. Bagaimana caranya nyakitin jiwa? Bisa pakai perkataan. Bodoh kamu. Nggak ada gunanya kamu. Lu mah gagal mulu kalau bisnis. Jiwanya bisa terluka. Tapi waktu mereka masih ada di zonanya Tuhan, nggak ada itu. Nggak ada. Nggak ada. Karena di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Ini zonanya Tuhan soalnya. Orang bilang, Daud berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Ada banyak kesaksian-kesaksian, termasuk saya, termasuk orang tua saya. Waktu kita baru-baru lahir baru gitu ya, merasa seperti plong, kayak ada beban yang diangkat. Karena di zonanya Tuhan nggak ada iri hati. Di zonanya Tuhan nggak ada kecemburuan. Di zonanya Tuhan nggak ada appetite untuk bikin dosa. Karena di zonanya Tuhan justru ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kemenangan. Tapi waktu Adam dan Hawa diusir, mereka masuk kekacauan demi kekacauan sampai kejadian air bah di zaman Nuh. Kenapa semuanya? Kalau saudara lihat, semuanya gara-gara di sini, saudara. Sinyalnya lemah untuk komunikasi sama Tuhan. Lalu banyak orang berusaha memperkuat apa? Memperkuat jiwanya. Lahirlah agamawan-agamawan, filsuf-filsuf, yang saudara bisa lihat, kayaknya hidupnya baik ya, padahal gak percaya Yesus. Karena jiwanya dikuatin, tetapi bukan berasal dari Tuhan. Kalau kita bilang jiwa itu apa sih? Jiwa itu adalah pikiran, ya, perasaan, kehendak, dan semuanya ini bisa disimpulkan sebagai apa? Semuanya bisa disimpulkan sebagai kepribadian. Ada orang yang kepribadiannya itu dominan. Ada orang yang kepribadiannya itu influence. Ada orang yang kepribadiannya steadiness. Ada orang yang kepribadiannya compliance. Apa itu dominan, Pak? Pokoke, bahasanya gitu. Pokoke. Orangnya mau menang, orangnya mau memimpin. Salah nggak salah, ini kan kepribadian. Ada yang influence. Kalau influence itu gimana? Berpengaruh, maunya kelihatan, populer, maunya kelihatan. Kalau steadiness, orangnya mau support, gue bisa bantu apa nih? Itu steadiness tuh. Kalau compliance, SOP. Kalau dari A mau ke C harus lewat B. Nggak bisa langsung C lu gitu. Lu jual, gua beli. Nah, kalau orang influence emang nggak bisa ditawar. Kalau lagi nunggu lift nih, saudara bisa lihat orang dominan, influence, steadiness, compliance. Lagi nunggu lift, ada 5 orang, liftnya di lantai 5, saudara mau turun ke lantai, tapi liftnya masih di lantai 15, 14. Nah, saudara bisa lihat, orang yang dominan, itu dari sekian orang yang berdiri di depan lift, dia yang maju, terus pencet-pencet liftnya. Pernah lihat orang gitu? Ya. Dia pikir semakin dipencet, semakin cepat turunnya. Tapi kan cara kerja lift nggak begitu. Kalau cara kerja lift seperti itu, kacau.
Dia bisa mainin naik turun. Kalau orang yang influence, lift kebuka, dia masuk ketemu temannya. Apa yang dia obrolin sama temannya, semua seisi lift bisa dengar. Karena memang dia pengen orang lain dengar. Lu makan siang kemana hari ini? Wah, orang apaan sih ngomong di sini? Kalau orang yang steadiness, lift kebuka, dia yang pegangin pintunya. Ya masuk, ya masuk. Ya penuh. Ya udah duluan deh. Nah itu orang steadiness tuh. Dia pengennya nolong orang, gitu ya. Kalau orang compliance, dia masuk lift, dia hitung orang. 1, 2, 3, 4, 5. Terus dia lihat kapasitas 8 orang 1.500 kilo. Wah udah 7 orang nih. Lift kebuka, 2 orang lagi mau masuk. Mati gua keluar aja. Karena dia mau hitung. Dia hitung semuanya. Nah kalau orang dominan, pergi lu ke Bogor, dia akan tanya, ada apa di Bogor? Karena dia fokusnya kepada target, fokusnya kepada apa yang harus dilakukan. Ada apa di Bogor? Dia nggak peduli sama orang biasanya. Ya, orangnya, kita bilangnya orangnya cuek, orangnya otoriter, orangnya nggak mau dengerin orang lain. Memang nggak mau, orang dia mah dominan itu pokoknya apa. Tapi kalau influence, lu pergi ke Bogor, sama siapa? Dia pengen tahu sama siapa. Dia takut kehilangan teman-teman. Jadi kalau dia disuruh kasih berita yang gak populer, turun gaji, potong gaji, aturan yang gak enak, jangan gue deh yang ngomongin deh, jangan deh. Dia gak pengen membuat hati orang lain terluka. Kenapa? Dia takut ditinggalkan. Makanya kalau kita punya manajer, kita punya pemimpin bisnis orang influence, waduh, bahaya tuh, bisa kolaps perusahaannya. Karena dia pengen nyenengin semua orang gitu ya. Tapi kalau steadiness, kamu pergi ke Bogor, bagaimana caranya? Bagaimana supaya lebih cepat ke Bogor? Bagaimana supaya lebih efisien ke Bogor? Jadi bagaimana? Makanya kebanyakan CEO yang terkenal, yang hebat-hebat katanya steadiness. Kalau compliance, pergi lu ke Bogor. Kenapa harus ke Bogor? Kenapa nggak ke Surabaya? Kenapa nggak kemana? Dia kan selalu tanya why. Dia pengen tahu kenapa gitu. Nah kalau saudara di tes, ini ada nama tesnya kan, DISC test. Saudara baru ketahuan. 4 hal ini ada pada saudara. Ada orang yang dominan dan influence, ya kan? Ada orang yang steadiness dan compliance. Masing-masing kita beda-beda. Kepribadian itulah yang namanya jiwa. Nih, jiwa. Bisa berubah nggak Pak? Oh bisa. Bisa berubah. Lihat aja di sini misalnya nih, pemusik-pemusik yang gagah-gagah ini, boleh kasih tepuk tangan buat mereka. Gagah-gagah, maco-maco luar biasa. Tapi berbeda cerita. Kalau mulai hari ini mereka ikut Bu Joyce bergaul di salon selama 5 tahun. Bisa tebak kira-kira? Mungkin Sindu namanya jadi Sinta. Rama jadi Rami gitu kan. Pasti main musik udah keriting semua jarinya, beda deh ya kan? Ya kalau Parus dibilang ayo kita menyembah angkat tangan, dia gini dong angkat tangannya. Bisa berubah, tergantung tadi kan berjalannya waktu di dalam hidup. Masalahnya banyak orang saudara. Ini sebelum saya tutup, ini memang nggak bisa cuma 1 kali ibadah saudara. Ya ini berseri makanya. Waktu gampang dilihatnya. Ini kaca bercermin. Oh iya mata gua itu, hidung gua ini. Sama. Masalahnya jiwa saudara bercerminnya sama siapa? Seharusnya jiwa kita bercermin sama roh. Tapi kalau rohnya sinyalnya low, bercerminnya sama siapa? Bercermin sama orang hebat. Wah, gua pengen kayak begitu. Bercermin sama dunia ini. Wah, gue pengen begini. Makanya Roma 12 ayat 1-2 katakan berapa? Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Serupa itu kita mau imitate, kita mau bercermin. Makanya gak heran ada banyak orang yang berpikir, aduh kenapa hidup gue begini ya? Kenapa gue gak sukses kayak dia? Lah salah lu sendiri, lu bercerminnya sama dia. Padahal Tuhan mau saudara bercerminnya sama siapa? Bercermin sama Tuhan. Bercermin sama Tuhan. Karena kenapa? Saudara ciptaan Tuhan. Bahas sampai sini dulu biar saudara cerna dulu nih. Wah kalau saudara makin dalam ngerti ini ya. Makanya kayak pujian lama yang bilang, ku buka hati
Untuk jamahanmu berserah penuh di hadiratmu, kau ambil alih seluruh hidupku, diantarmu menyembahmu. Karena waktu saudara buka hati, makanya dikatakan waktu orang datang kepada Tuhan, akhirnya jiwanya capek. Makanya dibilang kan, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Datang dia sama Tuhan. Itu sinyalnya makin kuat. Makin kuat. Pas nyambung lagi sama Tuhan, waktu dia buka hati, Tuhan masuk ke rohnya. Tuhan masuk ke rohnya. Makanya dikatakan lahir baru. Kalau roh saudara kuat sinyalnya sama Tuhan, harusnya roh itu mempengaruhi jiwa saudara. Rohnya mempengaruhi kepribadian saudara. Dominannya saudara, dominan yang memberkati. Influence-nya saudara, influence yang memberkati. Steadiness-nya saudara, steadiness yang memberkati. Tapi kalau roh saudara sinyalnya lemah, roh, jiwa, dan tubuh masing-masing punya makanannya. Kalau tubuh saudara hanya makan 3 kali seminggu, apa akibatnya? Lemes. Jiwa saudara jarang gaul, jarang nongkrong, jarang bercanda, jarang ketawa, apa akibatnya? Orangnya pasti aneh. Orangnya pasti sensitifan. Lebih parah lagi, rohnya sinyalnya lemah sama Tuhan. Jadi masalah mana yang dominan? Padahal dari roh ke jiwa ke tubuh ini adalah, bahasa saya adalah radiasi. Saudara meradiasi, memberkati. Memberkatinya harusnya begini. Tapi banyak orang yang dominan di tubuhnya. Ada banyak orang yang dominan di jiwanya. Rohnya diurusnya cuma hari Minggu. Hari Minggu juga cuma 1 jam. Akhirnya sinyal saudara lemah. Sinyal saudara lemah. Di mana kira-kira iblis menyerang kita? Coba di mana? Di roh, jiwa, apa tubuh? Di roh, jiwa, apa tubuh? Karena jiwa itu terdiri dari apa tadi? Pikiran, perasaan, kehendak. Tapi dia pakai instrumen tubuh. Apa instrumen tubuh? 5 panca indera. Mata, penglihatan, pendengaran, rasa, penciuman, meraba. Dia lihat masalah. Iblis kasih pandangan. Tuh kan, katanya Tuhan baik. Oh, Tuhan baik masa begitu? Mikir dia. Udah dia mikir, sinyalnya lemah. Iya, emang iya parah Tuhan. Sakit, doa, nggak sembuh-sembuh, masuk ke pikiran, ke perasaan, sinyalnya lemah. Kalau saudara buka internet di lantai 2 ini sama di lantai bawah, pasti beda. Beberapa orang yang udah merasakan internet di lantai bawah bilang, wah gila cepet banget ya. Mau buka-buka apa aja kayak cepet banget. Mau buka website apa cepet banget. Mau kerja ngedesain apa cepet banget. Mau ngerender video juga cepet banget. Saudara, kalau sinyal saudara, roh saudara sinyalnya kuat sama Tuhan, kebayang gak? Kayaknya mau ngebuka ide cepet banget. Kayaknya kalau mau ngebuka jalan keluar cepet banget. Jadi saudara bisa dapat ide buat bisnis saudara, buat karir saudara, buat setiap masalah yang ada dalam kehidupan saudara. Ini bukan masalah saudara banyak dosa apa kagak. Ini cuma masalah. Sampai sini bingung? Atau saudara mulai paham? Tuhan mau saudara bukan jadi ngeroh, dikit-dikit roh. Kalau ngomong sama orang sampai akhirnya pakai bahasa roh, nggak pakai lagi bahasa Indonesia. Bukan, Tuhan pengen menguduskan saudara terpelihara sempurna tiga-tiganya. Rohnya sempurna, jiwanya sempurna, tubuhnya juga sempurna. Tapi semuanya dimulai dari mana? Dimulai dari roh. Makanya Tuhan datang
untuk membuat saudara lahir baru. Apanya yang lahir baru? Rohnya. Jadi kalau saudara tubuhnya, mohon maaf, kelebihan berat badan sebelum saudara percaya Yesus, waktu saudara percaya Yesus, ya berat badannya ya segitu juga. Jadi jangan berharap banyak dalam hal itu, saudara. Jadi kalau jiwa saudara, pikiran saudara, sampai hari ini saudara bingung akar 47 dikali 2, dan waktu saudara percaya Yesus, mungkin akar 47 dikali 2 juga saudara belum tahu jawabnya. Karena jiwa saudara dan tubuh saudara masih lama. Masih lama. Maksudnya apa masih lama? Saya mau tutup dengan ini, saudara, sebelum kita perjamuan kudus, karena udah mau jam 11. Ini kan lahir ada DNA-nya. Tapi saudara yang udah umur 35, saudara yang udah umur 20, saudara, berjalannya waktu saudara ini sangat besar dipengaruhi sama apa? Sama yang saudara lihat hari-hari, sama lingkungan saudara hari-hari. Tadi kalau dipukul badannya sih, badannya doang sakit bisa sembuh. Tapi kalau yang dipukul jiwanya, dasar lu bego kayak bapak lu. Oh, berarti mama menikahi bapak yang bego dong. Berarti lebih bego saya mah. Tanpa sadar, orang tua melukai jiwa anak-anak. Masa gini aja nggak bisa sih? Coba mama, papa, tuh mama juga nggak bisa. Terus dilihat suami sama istri berantem, papa mamanya berantem. Dia lihat, oh gini ya. Dia lihat semuanya. Dia lihat, ini berkembang loh. Langsung punya, oh begini, oh begini, oh begini. Jadi ketika pada saat udah terbentuk nih kepribadian saudara, ada yang bilang begini, gila nih ya, adatnya parah. Pernah dengar gitu gak? Ini orang adatnya parah. Adat tuh ngomong apa sih? Bukan ngomong suku kan? Tapi kan ngomong ini kan. Ini kalau udah ngambek ya, tuh ngambek tuh ngomong apa? Nah saudara lahir baru berapa tahun? Kan saudara gak lahir langsung haleluya teriak Kristen kan? Bukan oe tapi haleluya haleluya bahasa roh, gak ada. Saudara lahir menjadi besar, ini kepengaruh semua nih. Waduh. Bilang kanan kirinya, kamu pasti diberkati Tuhan. Ini nih. Makanya gak heran saudara bisa lihat, gila ya dia udah Kristen puluhan tahun ya, tapi kok begitu sih hidupnya? Lah, saudara, PR-nya Tuhan dalam hidup saudara masih banyak banget. Lah PR Tuhan dalam hidup saya aja masih banyak. Ada bahasa lain tentang jiwa tuh apa? Kalau udah ini mah. Coba baca sama-sama, 1, 2, 3. Waduh, kalau udah ego. Gitu juga gua ngerti lah. Emang gereja sini doang. Gitu tuh. Karena saudara berjalannya waktu, saudara ngelihat, saudara tinggal di lingkungan, saudara dapat pengajaran-pengajaran, udah tuh. Yang suami istri masih suka bertengkar gara-gara cuman apa, misalnya nih, suaminya nggak mau cuci piring, suaminya nggak mau cuci baju. Lalu istrinya bilang sama saya, iya pak, soalnya dia dibesarin sama orang tuanya bahwa itu bukan pekerjaan laki-laki, itu pekerjaan perempuan. Nih, udah dimasukin di sini, itu pekerjaan laki-laki. Ada kodrat perempuan, ada kodrat laki-laki. Saya rasa kodrat nggak ada jenis kelaminnya. Kenapa jadi ada jenis kelaminnya sekarang? Karena belum lagi saudara dibesarkan dalam keluarga yang nih jangan nih hidungnya nggak bohoki. Ya benar. Ini saudara mungkin ketawa, tapi ini realita. Nih telinganya bagus nih, lebar nih. Nih hokinya gede nih. Kan bukan salah ibu mengandung. Lah kalau memang telinganya kecil gimana? Tapi itu yang ada loh. Ini saudara ketawa-ketawa di sini ya. Coba nanti kalau saya korek-korek ngobrol sama saya, ketahuan juga adat lu kayak gimana. Bilang kanan kirinya, simpan aja aib masing-masingnya. Tapi saya yakin nanti berjalannya waktu kita belajar roh jiwa tubuh ini. Saudara akan pulihkan. Tuhan akan pulihkan saudara. Karena satu
pribadi yang saudara nggak bisa bohong, itu Tuhan. Makanya gak heran kita kalau di hadirat Tuhan, kayaknya bisa rasa tenang, bisa rasa diterima. Karena kenapa? Capek tahu, banyak beban soalnya selama ini. Di Ibrani katakan, buanglah seluruh beban dosa yang begitu merintangi kita. Karena dari kecil lahir, dapat hinaan, dapat makian, direndahin, diledekin, dianggap gak penting, semua nih. Makanya kita harus bercermin. Alkitab katakan firman Tuhan adalah cermin. Waktu orang lain bilang, kamu gak ada artinya, waktu kita bercermin sama Tuhan, Tuhan bilang, kamu berharga di mata. Makanya kenapa kita perlu ke gereja? Kalau kita lagi gak kuat bercermin ke firman Tuhan, ada teman kita yang bawain cermin. Kamu berharga di mata Tuhan. Tuhan mau sembuhkan kamu. Tuhan punya rencana yang besar dalam hidup. Itu saudara lagi bercermin. Saya harap minggu depan saudara bisa hadir lagi, saudara catat, karena ini panjang pengajarannya. Tapi saya yakin kalau saudara nanti udah ngerti roh, jiwa, dan tubuh ini, waduh, saudara orang-orang yang hidup oleh roh. Dan orang-orang yang hidup oleh roh, nggak berarti kita pakai baju putih-putih bagaikan malaikat, saudara. Kita tetap gaul kayak begini aja, biasa aja, saudara. Bilang kanan kirinya biasa aja. Jangan kita mau pesen bakso aja. Pesan apa mas? Shikaramana kararamarama. Ya, tukang bakso lu ngomong apa bos? Tukang baksonya penuh laknat dan dosa, tidak mengerti bahasa roh saya. Lu yang gila. Orang yang hidup dalam roh nggak begitu juga kali. Ya, nanti saudara kita sama-sama belajar. Saudara excited belajar ini? Amin. Boleh kita tepuk tangan dulu sama Tuhan Yesus. Yuk kita berdiri. Tinggal 1 menit lagi, saudara. Haleluya. Ku buka hati untuk jamaahmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, biarkan kita katakan bersama saya dalam nama Yesus. Inilah roti yang turun dari surga, makannya. Mari angkat anggur di tangan kananmu, katakan bersama saya dalam nama Yesus. Inilah darah Yesus, darah perjanjian yang baru dan kekal, yang beri kami pengampunan, penebusan atas segala dosa dan pelanggaran kami. Dalam nama Yesus, inilah darah Yesus, minumlah. Ku buka hati untuk jamaahmu, berserah penuh di hadirat. Kau ambil alih seluruh hidupku, biarkanmu buka hati untuk jamaahmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, biarkanku menyembah di altarmu, biarkanku menyembah di altarmu, biarkanku menyembahmu. Bapa, terima kasih buat firman-Mu Bapa. Biarlah ini adalah minggu pertama di mana kami mulai belajar tentang siapa kami sesungguhnya, apa rencana Tuhan di dalam hidup kami, apa maksud Tuhan ada
menuntun kami, menciptakan kami ada di muka bumi ini. Kami adalah roh, kami memiliki jiwa, dan kami tinggal di dalam tubuh. Sehingga dengan kebenaran ini Bapa, Engkau memerdekakan kehidupan kami, Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat pewahyuan ini yang Kau sudah siapkan untuk minggu-minggu ke depan Bapa, sehingga kami bisa mengetahui siapa kami sesungguhnya, apa tujuan Tuhan di dalam hidup kami, apa panggilan Tuhan di dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Hamba berdoa memberkati seluruh umat-Mu. Biar kasih karunia-Mu Bapa yang senantiasa mengingatkan mereka bahwa mereka berharga di mata Tuhan, bahwa mereka berasal dari Roh Allah. Mereka bukan berasal dari dunia ini, bahwa Tuhan menyediakan kehidupan yang jauh lebih dari yang mereka impikan dan pikirkan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Sebentar kami akan melakukan aktivitas yang lain, berpisah satu dengan yang lain, tetapi di dalam Roh Engkau yang menyatukan setiap kami. Angkat kedua tanganmu saudara, pulanglah, terimalah rahmat berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu, memberi kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera-Nya. Mulai siang hari ini sampai Maranatha, yang diberkati oleh Tuhan, sama-sama katakan Ibadah sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita